Pak Dedi dengan senang hati. Terima kasih banyak sudah menanggapi tentang beredarnya yang lagi viral mengenai anak saya. Di sini saya sekedar hanya untuk meluruskan saja Pak Dedi, karena masalahnya kan dia merokok, kan dia mengganggu rekan-rekan yang lain di sekolah, bukan dia berkelahi. Bukan itu Pak Dedi, ini hanya menaiki pagar benteng yang rubuh di sekolah. Itu aja Pak Dedi mungkin. Ya, saya sekedar hanya meluruskan, dan saya membela anak saya. Itu yang sebenarnya jadi dan faktanya. Kasih banyak Pak Dedi atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk kurang susah apapun. Kemarin kan viral nih, dimana ada guru di Subang yang ternyata itu memberi sanksi yang berlebihan karena itu menggampar sampai 2 kali. Kata si orang tua murid yang ternyata adalah seorang konten kreator lucu ya, yang bernama Mr. Dan juga bersama istrinya. Dan kemudian dia itu diundang oleh Deddy Mulyadi untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya. Tetapi menurut saya pribadi, setiap keterangan yang disampaikan itu ternyata berbanding terbalik dengan kenyataannya. Bahkan seolah-olah dalam arti ya memang nggak sesuai ya dengan pernyataan si guru yang katanya tidak melakukan kesalahan ini, kekeliruan ini, tetapi melakukannya berdasarkan pernyataan si guru. Dan seperti apa sih video selengkapnya? Di kita play. 2 kali loh, sampai kupingnya mendengung. Ya, tapi tanggapan gurunya apa? Malah seperti menantang. Inilah tampang orang tua siswa yang cekcok dengan oknum guru SMP Negeri 2 Subang karena tidak terima anaknya digampar oleh guru. Pria yang ternyata seorang konten kreator dengan followers mencapai ratusan ribu followers ini mendatangi sekolah dan membuat cekcok dengan oknum guru yang bersangkutan. Banyak netizen malah mendukung guru dibanding wali murid karena memang seharusnya begitu jika anak murid saja tidak mau mendengarkan. Nah guys, gimana menurut kalian? Apakah memang dibenarkan atau hal seperti ini harus diusut tuntas agar tidak terjadi hal yang sama ke depannya? Dia nggak terima itu karena kesalahan anaknya itu belum fatal, kecuali kalau anaknya ngerokok di sekolah. Waktu kelas 7 orang tuanya sudah dibantu? Sudah. Waktu itu kasusnya apa? Merokok sama berkelahi. Oh, merokok sama berkelahi. Saya sudah bertemu dengan ayahnya siapa? Jaki, Pak. Nah, kemudian ayahnya Jaki dan ibunya Jaki. Kemarin sudah ada pernyataan dari gurunya, hari ini ada pernyataan dari kedua orang tua. Bapak nyampein apa? Enggak. Untuk penyampaian dari saya, mungkin dengan adanya masalah ini yang saya hadapi, semoga kedepannya lebih baik lagi buat anak saya terutama dan buat anak-anak yang lain. Yang keduanya untuk para guru juga biar lebih semangat lagi untuk mendidik anak-anaknya ya, dan dari kekerasan. Iya, jadi besok kita bertemu dengan gurunya di sekolah, salahnya kita selesaikan. Amin. Tidak ada dendam dan tidak ada proses hukum. Amin. Semua berdamai demi pendidikan anak Jawa Barat. Ya, Bu, ada pesan Bu? Nggak ada. Nah, Ibu nggak ada pesan. Tapi memang kalau Ibu mah di mana-mana perempuan begitu, Pak. Mohon maaf Pak Ya nggak apa-apa. Ya salah untuk semuanya. Para guru di Jawa Barat tetap mengajar dengan baik, berani bertindak, disiplinkan siswa. Tetap berikan hukuman yang memberikan pendidikan bagi siswa. Misalnya ngepel, kemudian membersihkan toilet, lap kaca, di halaman. Cara apa? Agar karakter anak-anak kita terbentuk. Terima kasih. Rezeki di TikTok gitu. Sebenarnya sih Pak, kalau untuk konten saya kan emang komedi Pak ya, tapi saya setiap hari itu kan ada live. Kalau yang komedi nggak boleh ngambek. Iya. Ngambeknya sebagai komedi. Udah boleh, gak apa-apa. Bapak ngambek kenapa? Ceritain aja. Jadi awalnya kan Pak, dengan adanya adiknya itu ngadu sama ibunya, saya kan diam gitu kan Pak ya. Saya kan nyimak kami WA wali kelasnya. Masa iya dia berbuat ulah lagi? Karena semenjak dia waktu dulu kelas 1 Terus pagi, kalau kesiangan tuh 7 masuk jam 7 itu kesiangan. Nah, tapi kalau masuknya harusnya setengah 7 ke jam 10 itu bukan kesiangan, itu bolos tuh, Pak. Dia masuknya jam 10. Pelajaran yang paling disukai di sekolah tuh pelajaran bebas. Nah, itu jadi karena Bapak tuh mau naik pagar nih. Oke. Setelah naik duluan ngambil kursi. Di situ ada kursi, di luar itu kursi. Akhirnya kakak sama anak saya ke belakang. Nih katanya ke temannya, nih katanya ambil, cepetan naik. Ditaruhin kursi buat ngebantu itu. Pokoknya teman bolos lah. Gitu. Akhirnya bisa naik. Ketahuan lah. musyawarah juga di situ. Oke, saya bilang Pak, saya ingin ketemu sama Bapak kepala sekolah. Oh, kebetulan katanya Bapak sekolah kami kepala sekolah kami itu lagi keluar. Ya udah Pak, saya tunggu segera, saya bilang. Karena masalah ini kan tidak tahu kepala sekolahnya, jadi harus tahu, saya bilang. Oke. Jadi ya
habis saya itu kan, nah langsung saya nelpon tetangga rumah karena kan saya sendiri ada rasa takut Pak. Oke. Iya kan, nelpon salah satu tetangga rumah, punten saya bilang datang lu ke sini tuh dampingin saya bilang. Oh, akhirnya didampingin. Didampingin lah. Bertemu nggak dengan gurunya itu yang namparnya itu akhirnya? Akhirnya ya bertemu. Nah, oke. Bertemu. Nah, kemudian nggak waktu itu damai. Untuk di ruangan kedua belum Pak. Oke. Damai itu setelah Bapak Kepala Sekolah itu hadir. Oh, Bapak Kepala Sekolah hadir, Iya. akhirnya berdamai. Akhirnya ya saya juga mohon maaf mengakui ya kesalahan juga. Iya, bersepakat Ya. untuk tidak memperpanjang. Betul. Oke. Cuman saya sebagai manusia mungkin Pak ya, saya juga punya emosi yang Sama-sama. ya dalam hati saya emang cengeng anak saya manja gitu ya kan. Saya belum pernah yang namanya untuk menggambar apalagi sampai 3 kali. Makanya saya periksa ininya kan Pak. Sebagai orang tua merasa Bapak bahwa saya belum pernah nampar anak saya. Kenapa guru nampar anak saya? Gitu loh Pak, Iya. kan gitu Pak. Iya. Tengenah aing mah. Gitu loh. Iya. Karena gara-gara Tesuka, masalahnya, gara-gara tesudi abrig-abrigan, tesuka abrag-abragan, 7 turunan aing. Ya kasih sampai 7 turun Bapak. Oke, selesai saya minta maaf semuanya Pak ya kan. Saya pulang ya kan jabat tangan seperti biasa Pak ya kan. Tapi ya ampun unek-unek saya kok Belum ada selesai. rasa- Artinya masih ada rasa kecewa. Iya. Soalnya jadi di depan guru-guru itu jadi perjanjian nggak bakalan kayak gitu, nggak di atas hitam putih gitu. Oke, waktu itu ngomongnya Ya. cuman bersifat verbal, Ya. hanya pembicaraan, tidak dibuat dalam bentuk kesepakatan Ya. tertulis Ya. yang ada bermaterai. Iya. Menyangkut masalah yang sekarang saya hadapi mengenai anak saya, alhamdulillah saya tidak ada niat untuk lari dari kenyataan. Saya akan tetap hadapi bijak dengan sebenar-benarnya ya, karena besok diundang oleh Bapak Gubernur kita Pak Deddy Mulyadi. Dan saya sangatlah berterima kasih sama teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu pelajaran buat saya, biar saya lebih baik untuk mendidik anak saya dan pelajaran anak-anak yang lainnya. Dan nanti insya Allah saya akan mendatangi sekolah ya, untuk dengan tulus hati saya, dengan besar hati saya akan minta maaf kepada para pihak guru yang sudah ramai seperti ini. Buat Bapak yang menggambar anak saya akan segera minta maaf yang sebesar-besarnya. Namanya kita manusia, pasti semuanya tidak luput sama dosa dan kesalahan. Pada intinya, saya mau masalah ini cepat selesai, anak saya kembali ke sekolah dan tidak ada rasa trauma, takut. Makanya dari itu, saya minta doanya teman-teman berkomentar, itu hak teman-teman. Semua komentar kalian, semua harapan kalian saya terima, lapang dada. Untuk itu, terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Tunggu kabar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat keterangan ya dari Mr. Dan juga istrinya, memang ya terbanding terbalik ya, karena ada beberapa poin yang memberatkan si anaknya itu yang bernama Zaki itu dihukum atau diberi sanksi yang cukup tegas. Pertama, dia itu ya menghisap ya, kemudian dia itu bolos. Ketiga, itu memanjat tembok sampai roboh lah ya, mungkin dari struktur bangunannya memang sudah tua, otomatis saya roboh gitu ya. Dan inilah menjadi sebuah sanksi yang memberatkan bagi si Zaki anaknya. Tetapi karena merasa tidak terima, akhirnya ini menjadi sebuah konflik, keributan yang terjadi di ruang kepala sekolah ya. Dia itu sampai melabrak si guru ya, yang kemudian juga akhirnya juga dipanggil oleh Deddy Mulyadi. Tapi menurut Deddy Mulyadi adalah sebuah kekeliruan yang memang pantas untuk diberi sanksi, karena Pak Deddy Mulyadi mengatakan apapun kesalahan yang seandainya dilakukan oleh anaknya, memang kesalahan itu serupa dilakukan, jika itu digambar, maka ketika di rumah dia malah juga akan menggambar ulang gitu ya. Dan ini menjadi sebuah contoh jawaban bahwa Deddy Mulyadi mengiyakan atau mengaminkan sebenarnya
sanksi yang memang harus diberikan kepada si Zaki. Dan seperti video selanjutnya kita pelajari. Jadi serba salah Pak, kalau saya mau cari aman enak-enak aja sebetulnya. Tapi saya panggilan jiwa Pak. Oke. Kalau mau cari aman udah aja biarin anak-anak orang. Berarti saya ngajar pulang. Oke, bagus Bapak guru sebagai bertanggung jawab. Bagi saya Bapak bagus, cuman mungkin tindakan yang dianggap melanggar ya, yang dianggap tanda kutip adalah menampar itu. Kan gitu loh, mungkin ya. Tapi kalau saya punya anak ditampar oleh Bapak karena kalau punya anak saya nakal misalnya naik pagar ke sekolahnya, pagarnya jadi roboh ditampar oleh Bapak, lapor ke saya tampar lagi. Kalau saya Pak, saya sama nih yang aja tegas. Ya, Sama kecil Pak. Artinya kalau saya, tapi kan setiap orang tua berbeda-beda. saya jadi bingung melangkah saya. Nggak usah bingung melangkah Pak. Udah, oke. Yang pertama Bapak tidak usah memusingkan perjanjian ini. Dan tidak boleh juga, karena orang tuanya juga kan sudah nama tangan surat pernyataan. Yang di awal. Di surat pernyataan itu dicantumkan nggak, manakala orang tuanya tidak mentaati apa yang menjadi pernyataan atau melanggar, maka anaknya dikembalikan. Ada klausul. Ya udah, nanti kita pakai klausul itu, kita beradu. Saya akan dampingin Bapak. Saya siapin pengacara. Ya. Kan? Nah, tetapi juga saya kan nanti harus mendengar juga orang tuanya. Saya pengen dengar juga orang tuanya apa yang menjadi alasannya. Kan saya bersepihak nih Bapak nih, saya kan harus objektif, ya. Dan kemudian nanti orang tuanya mau saya panggil juga. Saya ngerinya Pak, satu hari sebelum kejadian itu sekolah tetangga itu ada yang sudah main celurit Pak, taburan. Iyalah itu kan anak main celurit, anak bunuh-bunuhan itu kan karena pembiaran. Iya, betul. Nah, Gubernur Jawa Barat hari ini dengan Polda Jabar karena cepat menangani, tak ya, agak reda dibanding dulu, ya kan? Betul. Dibarakin segala macam, walaupun saya dicaci maki, diejek segala macam, saya terus. Kenapa? Karena saya ingin memperbaiki mentalitas warga Jabar, ya. Setelah viralnya tentang guru Subang nih ya, yang kemarin dilabrak oleh orang tua yang bernama Mr. Dan, yang merupakan konten kreator juga, tampaknya ramai sekali ya, karena ini juga menjadi sebuah rentetan kasus di mana orang tua itu mempunyai konflik dengan gurunya ketika anaknya itu diberi sanksi. Seharusnya adalah hal wajar ketika sekolah yang merupakan instansi yang resmi, yang memang tugasnya mendidik anak, mendisiplinkan, membentuk kepribadian, dan juga memberikan ilmu intelektual kepada siswa. Tetapi anehnya ketika orang tua murid menitipkan anaknya kepada pihak sekolah, mereka tidak terima. Dan orang tua sebagai wali murid dari siswa memang seharusnya mengerti jika anaknya diberi sanksi yang cukup keras jika memang melakukan kesalahan yang melanggar cukup fatal ya. Dan ketika mereka menitipkan anaknya untuk dididik, ya tentu saja mereka pun harus terima dengan legowo dengan apa yang terjadi ketika anaknya diberi sanksi. Gak usah berlebihan, karena yang dimaksud oleh sekolah ketika mereka mendisiplinkan kan untuk membentuk kepribadian mereka juga, agar mempunyai kepribadian yang lebih baik. Tapi tampaknya dari kasus Mr. Dan, istri dan juga anaknya si Zaki ini, menurut netizen ya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena mungkin ya ini kan penilaian netizen ya, dari penampilan dan juga emosional gitu ya. Sebagai konten kreator mungkin dia terbawa gitu ya, agak berlebihan. Ya memang kalau menurut dari pengakuan ketika diutarakan si anak kepada ayahnya itu Mr. Dan, mungkin sebagai layaknya ayah pada umumnya ketika mungkin merasa anaknya kupingnya mendengung ya karena digampar gitu ya, mungkin ya seperti itu. Menurut saya sih wajar, tapi kita harus mempunyai klarifikasi dua pihak, gurunya dan juga anaknya. Karena ketika dia datang dengan Demweldi, dia hanya datang dengan versi yang diceritakan oleh anaknya, bukan versi gurunya. Kan harusnya ketika dia memutuskan sebuah perkara,
untuk mengajukan dan kemudian diselesaikan, kan dia harus mempunyai pembanding nih, apa sih yang sebenarnya terjadi. Ketika dia mempunyai bukti dari si anak, dia juga harus mempunyai bukti dari si guru, dan keduanya dibandingkan apakah benar. Dan jika orang bijak dan realistis dan logis, tentu saja ya apa yang dikatakan dari Mulyadi apa benarnya. Jika memang anaknya melakukan kesalahan nih ya, dan kemudian fatal, dan jika menerima sanksi di gurunya, dia juga akan memberikan sanksi yang sama pula di rumah gitu loh. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi siapapun, bagi teman-teman yang sebagai wali murid, orang tua, ya merasa legowo jika memang anaknya diberi sanksi, dan itu pun tetap dalam konteks sesuai dengan kesalahannya. Sekian ya video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.